Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Selawat berkah salam semoga disampaikan ke hari junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang diharapkan beliau berikan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membuka kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan anjuran bertaubat? Kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan anjuran bertaubat? Pada bab ini dijelaskan kapankah orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya. Pada bab ini dijelaskan kapankah orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya. Ini ada dua hal. Kapankah orang yang hendak meninggal dunia itu tidak mengenal? Jadi tak meninggal tidak? Tak meninggalkan dunia. Ini simak baik-baik tadi. Kapankah orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya? Ada dua hal. Misalnya ketika kita hendak meninggal atau dicabut oleh Allah roh kita dalam syariat, ya. Kapankah orang yang akan meninggal dunia itu mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya? Yang satu. Yang kedua, di hakikat, kapan orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya? Kalau kita kenal ini satu persatu, maka kita masih terhijab dalam ilmu hakikat. Kalau kita pandang wajah ini, Pak Haris, wajah Pamlan, wajah Toha, Sinama, semua, berarti kita tidak memandang wajah Allah. Wajah Allah itu hakikat. Makanya ada dua hal di sini. Karena kita ini hendak meninggal, kita ini kan hendak. Kita apa? Bawa-bawa. Tapi yang jelas kita hendak meninggalkan. Dan kita sekarang harus meninggalkan itu. Bukan maksudnya kita lari daripada dunia. Tidak, kita masih hidup di dunia. Tapi kita masuk dalam akhirat. Dalam ilmu akhirat kita selalu masuk ke alam akhirat. Artinya bertemu selalu dengan Allah. Tapi kalau dalam ilmu fikih, kalau orang yang hendak meninggal itu memang dia tidak ada tahu dia lagi siapa yang datang, siapa yang di kanannya, siapa di kirinya, apa itu. Karena dia sudah fana. Begitu juga dalam ilmu hakikat, kalau orang sudah fana. Jadi kalau sudah fana, dia akan memandang wajah syaris, wajah siapa, wajah sistem, wajah sintong, wajah semua. Dia tak pandang gitu. Makanya dalam dua hal. Tapi ini kita buka aja dulu tentang bab yang ini dulu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, pernah saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah orang mulai tidak mengenal sesama manusia? Maka beliau menjawab, apabila dia melihat kenyataan maut, dilihat kenyataan mati.
Apabila dia melihat kenyataan, maksudnya apabila orang yang akan meninggal itu telah melihat dengan mata kepalanya kehadiran malaikat maut, bagi orang mukmin malaikat maut itu rupanya cantik, tampan, putih, bersih, bersinar, bercahaya, lembut. Bagi orang yang beriman, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, malaikat maut itu tidak ditakutinya. Tapi bagi orang yang tidak mau ingat kepada Allah, rupa malaikat maut itu sangat mengerikan. Begitu dalam kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, hadisnya dari Imam At-Tirmidzi. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang selagi belum terdengar dengkurnya atau menjelang mati. Kalau sudah nampak di sini di kerongkongan, itulah dia malam juga di sini di kerongkongan, ini tak bisa lagi. Taubat tak bisa lagi, tak bisa taubat diterima lagi, karena dia tidak sadar lagi. Makanya kalau kita melihat orang sakit, dia sudah bergeletak, makanya banyak orang yang pegang kakinya masih hangat. Kalau sudah dia sejuk, naik lagi ke paha, sejuk. Dan apabila dia sudah mendekati maut, di dadanya gelombang. Di sini tak terasa, cuma di dada lagi sampai kemari. Dan dia memandang ke atas, matanya sudah putih. Dan itu tak sadar lagi. Ditanya pun sakit itu tak tahu lagi. Tahu lagi. Tapi kalau masih merasa apa sakit tahu, dia sadar. Apa sakit tahu, ini sakit, berarti belum sakit. Tapi kalau orang yang sudah dia fana, saking sakit itu dia tidak bisa ngomong lagi. Dan malaikat maut datang. Jadi, waktu malaikat maut ditugaskan oleh Allah, ini bagi orang mukmin ya, bagi orang mukmin. Wahai malaikat maut, jemput roh sekolah, bukan cabut. Jemput beda. Jemput sama cabut beda. Kalau dicabut maka dia menggelincir, bagaikan ditarik, dicabut roh itu dari bentuk kakinya. Tapi bagi orang beriman tidak di sini ya. Ubun-ubun, maka dia mengangkat ke atas ini. Dia tidak tahu lagi. Begitu dia mau dicabut oleh Allah, disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah, malaikat maut, wahai malaikat maut, jemput ruh hambaku itu, sampaikan salamku kepada hambaku, sampaikan salamku kepada hambaku. Kenapa? Karena salam hamba itu waktu sembahyangku benar. Karena salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apa arti salam? Haris. Lama. Jadi ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, maka Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 54, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Makanya salam surga itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana bertanya? Waktu persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya, Haris? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang bersaksi? Ini dia. Ini ilmunya. Kalau kita belum, saya bersaksi. Yang tadi ya. Karena
dia bersaksilah, berarti dia mengetahui, dia mengenal. Makanya selamat bagi dia. Bagi yang mengenal yang selamat. Jangan bersinggung dalam kaji. Walaupun ribuan nanti orang yang menuntut YouTube, ya periksalah, introspeksilah diri. Mungkin kelasnya, kalau kelas pahala, semua yang kita baik itu pahala, ada pahalanya. Walaupun dia tak mengenal yang disembah itu, tetap ada pahala sama dia. Harus kita garisbawahi juga. Walaupun dia tak mengenal yang disembah itu, tetap pahala sama dia juga. Tapi bagi orang makrifat, dia bukan mencari pahala, dia mencari ridho. Dia mencari ridho Allah. Kalau dia sudah ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepada dia. Jadi ketika malaikat maut itu menjemput dia, maka disuruhlah. Kata malaikat, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Aku disuruh Allah untuk menjemput engkau. Keluarlah engkau dengan lemah lembut. Apa Al-Quran itu? Kata, ya ayyatuhan nafsul mut. Apa artinya? Hai jiwa ya, mana yang dikatakan jiwa? Beda ruh, beda jiwa, beda qalbu, beda. Mana yang jiwa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu tenang? Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Tidak ada yang diingatnya selain Allah. Fadkurni adzkurkum. Ingatlah kau kepadaku. Berarti Allah suruh kita ingat. Fadkurni adzkurkum. Ingatlah kau kepadaku. Niscaya aku akan ingat pula kepadaku. Dalam ilmu fikih Allah menyuruh kita mengingat Allah. Fadkurni adzkurkum. Ingatlah kau kepadaku. Niscaya aku akan ingat pula kepadaku. Tetapi dalam ilmu hakikat, dalam ilmu ma'rifat, dialah yang mengingat, dialah yang menyebut, dialah yang mengingat. Jadi maksudnya dalam ilmu hakikat. Tapi dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat, fadkurni adzkurkum, berarti ada kedudukan hamba di situ. Berarti tak salah. Berarti orang yang benar, fikih itu benar, orang fikih itu benar. Cuma dia hanya mencari pahala. Dia takut dengan neraka, berdebat dengan surga. Beda sama orang makrifat. Orang makrifat dia tidak berdebat dengan surga dan dia tidak takut dengan neraka. Yang dihendaki dia hanya Allah dan ditakutinya hanya Allah. Karena surga adalah makhluk, neraka pun juga makhluk. Itu dalam sisi ilmu itu. Maka semua nanti yang akan menonton, cobalah introspeksi, coba buka hitam, buka kitab Durun Nafis, buka kitab Fathur Rabbani, coba dibuka, dikaji, digali tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau yang memiliki benar, Al-Qur'ani Al-Qur'an, ingatlah kau kepadaku kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Nah, waktu kita dalam keadaan patah, apa yang kita ingat, itulah yang akan diingat. Di dunia, di waktu kita saat ini, apa yang kita ingat? Kalau kita ingat Allah, berarti nanti Allah yang akan mengingat. Dia kita tak bisa ingat lagi, keras. Karena menghadapi suratul maut, kita tak bisa ingat lagi, karena sudah fana. Kita sudah fana. Kalau sudah fana, kita bisa ingat. Berarti siapa yang mengingat dan siapa yang diingat? Makanya dia wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Tapi dalam ilmu fikih, fadkurni adzkurkum, ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Berarti jika kita tak ingat, dialah yang mengingat. Maka di dalam langkah-langkah tujuh, yang mana sudah takdir khusus, bukan kita yang mengingatkan. Awas ya. Waktu kita lihat Allah,
Sayyidina kenapa lupa? Berpihak kepada Sayyidina Ibrahim. Apa warna itu? Jadi kasih. Karena tidak ada orang tahu lagi. Kita cerita. Apa baris? Apa warna itu? Apa kali Allah? Kita yang sudah kafir khusus itu dibuat walaupun 3 kali. Walaupun cuma 3 kali itu buat. Walaupun sudah 5 waktu kita sempat buat. Tapi kalau tak sempat tidak terjadi, walaupun tidak. Tapi tidak khusus lama berubah. Dan itu mesti diisi karena itu ada nafsu supaya nanti kena jiwa, adalah jiwa. Kalau komputer tertuju pada saat satu, apakah yang sedang kalian kalkulilah? Supaya nanti kalau kita ya ada Tuhan maksudmu, maka irji'an ila rabbika radiyatan mardiyyah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Kembalilah bagi kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada datang dari Allah dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Suci kembali. Berarti jiwa nanti yang ditanya hai Al-Quran sudah jelaskan, Allah sudah jelaskan dulu. Ya ayat Tuhan maksudullah inna hai jiwa yang tenang. Allah yang panggil hai jiwa yang tenang. Kembalilah, keluarlah kau kepadaku, menuju kau kepadaku. Kau datang dari aku dan kau datang dari aku dan kau harus kembali kepadaku. Jangan kembali kepada saya. Karena yang kau ucapkan dulu pada ayat katakan ya Allah, anak kau yang bermaksud ilahi anta. Berarti ada ayat yang bermaksud walillah yang mencari Allah. Akhiri mahabbah kata mahabbah kata beri aku kemampuan supaya aku dapat mahabbah untuk mengenal kau, supaya aku dapat mahabbah mencintai kau dan mengabdi kepada kau. Barulah dia tenang. Barulah dia tenang. Wabah Allah kunjita wakil illa lillah kudus. Tak terjadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Aktifkanlah diri kita kepada Allah, jangan pada yang lain. Jadi ketika dalam hadis Imam At-Tirmidzi, inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqaddir. Hadis ini di kelompok. Taubat itu apabila dua ini kalau sudah terjadi pada dua ini taubat tidak terima. Pertama, nyawa sudah dipotong. Yang kedua, matahari terbit dari barat, tak terima lagi. Nah, jadi kalau ada di antara kita siapapun, di antara kita, kaum kita, ayah kita, mak kita, ketika nanti ada saudara kita di antara kita yang sakit dan dalam keadaan panah, tak bisa lagi dia hanya berulang kali saja nafas. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi yang boleh tadi itu, yang terbaik tadi itu, dia tak sadar kan bahwasanya yang nafas naik turun itu letakkan pada dia. Pada hakikat yang nafas itu siapa? Kita punya apa tidak? Berarti kita naik turun. Apabila dia naik, kita manusia itu ada untuk membesarkan dia. Maka kembalilah dia. Kenapa dia kembali kepada sang pencipta, kepada Allah?
terbuka lidahnya berlari-lari hanya ingat kepada Allah. Fadhkurni azkurkum, ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Waskuruni wala takfurun, bersyukurlah kau kepadaku, jangan kau kufur atas nikmatku. Apalagi yang berdusta itu? Apalagi nikmat Allah apa yang berdusta? Coba bayangkan, hampir 100% tumbuh-tumbuhan yang disiapkan oleh Allah di muka bumi ini hampir 100% untuk manusia. Kalau binatang hanya sedikit. Kalau lembu, kambing, kerbau, apa yang ada cuma rumput. Kita semua disediakan oleh Allah. Lautan di bawah Allah luas. Itu apa? Diterbitkan Allah, dijadikan Allah ikan bermacam aneka ragam. Makanlah untuk kita. Tapi kita selalu ada bersyukur kepada Allah. Malah kita cari yang lain-lain. Dan kita cari Tuhan yang lain-lain. Allah itu dari awal itu juga Allah, sampai sekarang juga itu juga Allah. Dan sampai akhir nanti pun itu juga Tuhan, itu juga Allah. Jadi ketika malaikat Allah ini menjemput, bukan jauh dari menjemput tadi, maka dibawalah roh kita tadi. Bagi kata Imam Samsudin Al-Qurtubi di dalam kisah atas sirah, kitabnya atas sirah Imam Samsudin Al-Qurtubi nanti buka. Berarti roh jamin ini akan dibawa oleh malaikat menuju ke langit. Tapi bukan Allah di langit. Roh ditempatkan orang yang seperti ini ditempatkan oleh Allah di Iliyun. Di Iliyun. Berarti di sisi Allah, bukan di sisi. Makanya kita minta kepada Allah, jangan nanti kita diletakkan Allah berbeda di sisi. Kalau di sisi berarti Allah marah, Allah penyiksaan. Kita jangan siksa lagi. Kita minta sama Allah jangan siksa lagi. Bukan kita minta ibadah kepada Allah, tapi dengan ketulusan hati kita minta kepada Allah, tak tahan kita besok. Tak tahan kita besok. Begitu sudah benar dibawa oleh Allah tadi, maka kita sunnah, ya, sunnah membalikkan mana itu, mana juga, sana juga, tadi, sana juga ya. Maaf, kakinya taruh ada juga. Kalau memang nanti sakit dia posisinya taruh ada dia kakinya juga. Siapa yang berkata kaki dan kaki berangkat sama keluarga? Tapi kalau ada sakit, taruh kaki yang juga. Taruh kan sandal sedikit bantal. Supaya kita soal itu tidak berubah lagi untuk merubah kita, dasar kita hilang. Jika Allah, tak bisa lagi kita untuk layaknya. Mana layaknya? Tapi saat kita berangkat ambil itu, dinding itu ada layaknya. Pakai saya, lalu kali Allah merasa tidak usaha. Ini saya lakukan ilmu ini sampai rumah kita sudah jemaah. Dan sampai dia mati, tak berubah. Sampai kita nanti mati sampai berjalan jangan berubah. Kalau memang tempat itu memang layak tidak dilewati banyak orang, maka paskan saja. Waktu dia sakit, kakinya nanti kembali. Waktu dia mati letakkan juga kembali. Kata boleh orang kita bilang betul, tahu atau supaya jangan sejajar antara kaki sama kepala. Sampai dia meninggal, tahu kita kalau tidur, maaf ya, ini praktek sudah kita paham. Kalau kita tidur kaki kita paling gini lah maksudnya, udah kita lemah lah, gila kaki kita. Tapi waktu mati tidak, beda. Kenapa? Ini lepas. Makanya kalau melihat orang mati, kalau kita paham dalam menengok nabi segala macam, masukkan aja tangan kita di pinggang. Ini pinggangnya, ini kepalanya, ini kakinya, ini pinggangnya. Masukkan tangan kita di pinggang. Apabila dia lulus, berarti belum mati. Apabila dia lulus, belum mati. Tapi kalau sudah dia dimasukkan ke bisa, berarti lepas. Makanya kalau dia tinggi dan nanti waktu dia hidup 2 meter umpama, maka matinya
dia lebih. Kenapa? Karena kaki itu akhirnya kakinya ya, tapi kita mati begini, panjang lagi dia. Begitu dia sudah meninggal, kapan dia meninggal? Jam 9 sebelum zuhur mandikan, jangan nunggu asar. Karena mayat itu ingin cepat dia kembali, cepat dia balik ke asar. Kalau belum meninggal jam 2, jangan tunggu pagi besok. Sebelum asar, mandikan dia, bawa dia ke masjid, dia sholatkan. Berbanyak orang-orang sholatkan. Kalau nanti jangan mengganggu orang tua kita, apabila saudara kita, kita yang harus memandikan. Makanya belajar juga memandikan mayat. Kalau ayah kita juga yang meninggal, jangan orang lain. Bila kita saja, Pak tolong kami yang memandikan ayah kami. Begitu nanti si mayat itu sudah dibuka, makanya yang membuka baju itu nanti jangan orang lain, anak, cucu dan keluarganya. Ini air ditutup dari ujung rambut, ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Baru disiram. Tidak boleh membuka mayat ini menjatuhkan air langsung. Mayat tersakiti. Kalau sudah dibuka, lapis pakai tangan. Kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tafsirah, ketika mayat itu waktu dimandikan, maka Allah mengembalikan rohnya antara kain kafannya. Ingat ya? Ketika jenazah itu sedang dimandikan, maka Allah mengembalikan rohnya antara kain kafan dan dasarnya, sehingga si mayat dapat mendengar siapa yang memandikannya, siapa yang memandikannya. Kalau emak kita yang meninggal, kan ada anaknya perempuan. Ini saya buka dalam opini juga. Ternyata anak itu haid, anak yang perempuan itu. Anak yang perempuan haid tadi boleh membantu jenazah memandikan mayat. Tidak ada larangan. Karena larangan anak itu haid itu sholat, puasa, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak ada tergantung di situ tentang membantu si mayat. Begitu si mayat tadi sudah siap dimandikan, langsung dikafankan. Sebelum dikafankan berarti diwudhukan dulu. Kita yang sudah ada di dunia, kalaupun ayah kita yang meninggal, wudhu. Apa dulu yang saya dapat? Waktu kita wudhu, kata Imam Ghazali, waktu basuh wajah. Apa banyak? Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahaya. Ketika kita membutuhkan si mayat, ya Allah, putihkan wajahnya. Kalau dia tadi putihkan wajahku. Kalau si mayat, ya Allah, putihkan wajahnya seperti putihnya cahaya. Kalau putihkan wajah kita yang berdoa. Bukan kita mengecilkan bilang itu, ya kalau dia adil itu ya alhamdulillah. Inilah peran kita yang adil. Dan kita belajar itu mesti tanpa di hadapan masyarakat. Bukan ilmu ini untuk kita saja, untuk diajarkan. Inilah peran juga kita mengurus masalah fikih supaya kita paham. Ketika kita sudah siap selesai, wudhukannya ya Allah, putihkan wajahnya seperti putihnya cahaya itu. Waktu masuk tangan kanan, ya Allah, berikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Waktu masuk tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan catatan amalnya melalui tangan kirinya. Waktu masuk kepala, ya Allah, rahmati dia dan berkahi dia. Waktu masuk ke kanan, ya Allah, perdengarkan dia yang baik-baik. Di mana maksudnya diperdengarkan yang baik-baik? Di alat kubur, jangan diperdengarkan lagi. Waktu masuk ke kiri, ya Allah, jangan kau perdengarkan dia yang tak baik. Waktu masuk kaki kanan, ya Allah, kokohkan kakinya waktu meniti titian siratal mustaqim. Nanti waktu kaki kiri, ya Allah, jangan kau perlesetkan kakinya seperti orang-orang yang kau perlesetkan. Siap diwudhukan segala macam, bungkus lapangkan, sholatkan. Kita yang jadi imam. Kalau apa kita pokoknya ada keluarga, kita jadi imam. Bukan ustaz, bukan pak haji, bukan pak bilang kita. Nah, masalah sholat keluarga sudah saya praktekkan dulu.
Bolehkah laki-laki itu kepalanya ke kiri? Boleh. Bolehkah laki-laki itu bolehkah laki-laki itu kepalanya ke selatan atau tidak? Boleh. Bolehkah kepala laki-laki itu ke utara? Boleh. Boleh. Kalau perempuan mesti ke utara. Kenapa laki-laki mesti dia ke selatan? Memperbanyak al-sof. Karena laki-laki itu kalau dia meninggal, di mana imam berdiri? Baris. Di mana imam berdiri? Ini laki-laki yang meninggal. Di kepalanya. Di mana imam berdiri? Di kepala dia. Jadi kalau kita dalam belakang tak tahu kita siapa yang meninggal, tak tahu kita misalnya pas lagi lewat, kita mendapat pahala, kita pahala ya, kita mendapat pahala satu bukit. Berarti orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Bukan kitab saudara itu dari karangan Muhammad As-Sallallahu. Kalau dalam hati iman dan ternyata dia berdiri di tengah, berarti perempuan. Kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratan fardhu kifayah imam lillahi ta'ala. Kata si Imam, kalau pula si perempuan usolli ala hadhihi maitati arba'at takbiratan fardhu kifayah imam lillahi ta'ala. Kita maklumat, ternyata kita yang makmum ini tak tahu kita usolli si mayit. Bagaimana caranya? Sahaja aku ikut sholat jenazah ikut imam sah. Karena imam itu kalau kita sholat laki-laki, berarti kita juga mengikuti sholat. Makanya imam itu tidak harus diikuti. Al-imam berkata, imam itu harus diikuti. Selesai sholat, lalu berenang, bawa keluar. Begitu bawa keluar, dalam kitab Mutiara yang Sahih karangan Imam An-Nawawi, kalau main itu baik, maka main itu apa kata si main itu? Karena tadi Allah waktu memandikan si main tadi, waktu kita memandikan si main ini, Allah memandikan rohnya antara kain kapannya. Allah memandikan rohnya antara kain kapan dan jasadnya sehingga si main dapat benar. Setelah sudah disolatkan, maka dibawa si main itu. Berarti kan rohnya tetap di sini antara kain kapan dan jasadnya. Dalilnya bukan Sahih Muslim, bukan Sahih Bukhari. Dalam kitab Mutiara yang Sahih karangan Imam An-Nawawi. Ketika mayit itu diangkat, maka berkatalah si mayit, kalau ada orang mukmin, percepatlah aku. Makanya kita kalau bawa mayat itu bukan kita yang tidak cepat, dia yang tidak cepat. Kalau yang tak mayit mati tadi itu, maka apa kata si mayit itu? Celaka aku, korban mana aku? Nah, jadi begitu juga kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, kalau yang meninggal itu baik, yang baik itu cepat kau tamatkan, karena itu yang ketemu. Kalau yang mati itu tak baik, kenapa yang tak baik itu kau tahan di rumahmu? Itu hikmah dari itu. Dan jam berapa orang? Sebelum lewat. Panjang lagi. Begitu dari bawah, para binatang-binatang, kucing, apa segala macam ayam, dan kamu semua binatang-binatang diizinkan Allah untuk mendengar perkataan si mayit. Tapi Allah tutupkan pendengaran bagi kita. Ditutupkan oleh Allah. Kalau diizinkan oleh Allah, kita mendengar cakap mayit itu, yang dalam keranda itu, otomatis kita akan bisa mendengar jeritan si mayit itu. Kenapa? Karena bertanggung jawab nanti ada dalam kubur. Ketika nanti sudah masuk dalam kubur, sana utara, berarti tiba ke sana. Biar laki-laki dan perempuan tahu kepada utara, abdulnya yang lahat. Diciumkan, rapatkan muka ini ke tanah. Rapatkan, timur. Siap timur, bacakan tampil mayit. Karena dalam kitab Fathul Bari hadisnya sahih tentang mentalkinkan mayit di atas kuburan. Bagi orang yang tidak mau mentalkinkan mayit, tak usah masalah karena tidak ada kewajiban. Jangan kita berdebat perkara ini. Kita berdoakan si mayit.
Faktor ketiga ya, Allahumma laki Allahumma warhamhu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dia, warhamhu, curahkan rahmat pada dia. Dan tidak ada ya. Di situ, jadi jangan kesalahan dulu. Makanya kaji. Buka tentang atmosfer Imam Syamsuddin Al-Qurtubi tentang masalah ini, tentang masalah ruh, masalah darah kubur, masalah mayat dan kubur. Buka kitab ruh yang ditulis oleh Ibnu Farid Az-Zawziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mempunyai murid yang menulis kitab yang bernama Ruh. Di situ di mana letakkan nanti itu posisi mayat ini semua di situ ada. Nah, begitu sudah tanahkan dituntun, datanglah satu malaikat mengepalkan tanah. Dan ini disebutkan oleh Allah, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk malaikat itu untuk mengepalkan tanah itu melemparkan kepada ahli keluarga yang mengatakan semua tadi. Apa kata malaikat itu? Semoga kalian akan melupakan dia. Hanya sekali-kali kalian melihatnya. Ternyata benar. Begitu pula datang satu malaikat. Begitu kita beranjak yang mengatakan itu datang malaikat satu malaikat yang datang. Belum pernah nanti lagi itu. Belum. Malaikat itu adalah malaikat rumah. Malaikat rumah itu datang kepada si mayit. Kalau datang si mayit, tapi kalau hamba Allah, maka malaikat rumah itu berkata kepada hamba Allah, wahai hamba Allah. Nah, makanya menjadi hamba Allah itu bukan gampang. Sekarang diperhambakan diri kepada Allah. Kalau si mayit, wahai mayit, tulis catatan amalmu. Kalau si mayit yang kalian kumpulkan ini, aku tak pandai, aku tak bisa menulis karena aku tidak ada kertas. Kata malaikat rumah, jadikan kain kapanku untuk kertas. Kata si mayit, aku tidak mempunyai pena, jadikan telunjuk menjadi pena. Makanya kita waktu syahadat sunnah memadai, asyhadu an la ilaha illallah, sunnah memadai. Karena telunjuk kita dikata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tasirah, dia yang akan menulis. Tak bisa bohong itu. Kata malaikat rumah, tulis catatan amalmu. Aku tidak ada kertas, jadikan kain kapanku sebagai kertas. Aku tidak ada pena, jadikan telunjuk menjadi pena. Kata si mayit, aku tidak ada tinta, jadikan air liurmu menjadi tinta. Maka si mayit menulis dia apa yang dia buat. Malam Selasa, malam Jumat aku datang ke rumah ini, aku berzikir, aku hafal. Maka semua pokok-pokok tadi bersaksi bahwasanya dialah adalah hamba Allah. Maka ini dia perlu yang harus dibuka. Jadi apa yang kita buat ini adalah menjadi pada acara nanti pagi aku lupa selama dari pagi aku membawa ini semua tertulis semua di situ. Makanya kalau sekolah terakhir akan dibalas oleh Allah. Makanya kalau sekolah terakhir adalah makanya kalau sekolah terakhir sampai baik tobat tulis, buang tobat tulis. Maka malaikat itu siap dia dilihat catatan amal itu dikalimatkan kepada si mayit. Maka kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang kuburan orang-orang yang pada berbuat baik. Nah, yang terakhir, ketika nanti kita sore dikumpulkan orang tua kita tadi, habis sholat maghrib, selesai sholat hadiah isya, buat sholat hadiah. Siapa orangnya? Mak kita, ayah kita, abang kita, kawan kita, jiran-jiran kita, ada yang mati, usolli sunnatan hadiah, raka'ataini lillahi ta'ala. Walaupun ada yang mengatakan hadis itu, tidak malam. Tapi dia ditandangkan sore habis asar, malam di malam pertama, besok malam kedua, lalu besok malam ketiga. Berarti malam Selasa malam pertama, malam Rabu malam kedua, malam Kamis malam ketiga. Selesai sholat hadiah. Itu yang menunjukkan ayat kita, mak kita. Apakah habis sudah sholatnya? Ada lagi. Buka kitab karangan dari Ahmad dan Suraya, tipis dari sini, tipis sekali. Macam kitab Fathul Arifin, hanya 10 lembar. Di situ dibuat di dalam situ, kalau silap, sholat di luar ini. Makanya kita buat asmari, usalli sunnatan
Ustaz disebutkan di luar ini yang ada ini adalah untuk makna ya. Tapi kalau kita buat sholat di luar ini itu setiap gerakan kita dalam sholat otomatis makna kita dan dapat. Yang terakhir kata Imam Ahmad Hanbal, kalau tak kau mati, kalau ayah kau mati, buatlah malam ketiga dan malam ketujuh itu masak yang sedap-sedap, sedekahkan. Masak yang manis-manis, sedekahkan. Boleh. Begitu kata Imam Ahmad Hanbal, Imam Hanbali, murid daripada Imam Syafi'i, guru daripada Imam Bukhari. Nah, sampai sini dan dulu kali ini karena banyak lagi. Jadi inilah perjalanan. Maka tema kita tadi Allah tak mencabut nyawa kita, bukan dicabut melainkan dijemput. Kita minta kepada Allah supaya kita mati nanti mati husnul khatimah. Makanya sering perbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah. Fadzkurni azkurkum. Ingatlah kau kepadamu. Niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Sebagai kaki penutup, ingat yang sudah kaki khusus jalan zikirnya. Ingat, itu mesti diisi. Walaupun hanya 3 kali, tetap diisi. Apabila tidak diisi, nanti nafsu setan itu akan menduduki di situ. Saat kita hebat, saat kita bersih, tidak. Tetap dia diisi itu. Yang itu adalah itu. Demikian yang saya sampaikan, maaf bila ada kekurangan atau tidak pernah penyampaian yang tidak buka kitab malam ini adalah kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qutubi tentang kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan anjuran untuk bertaubat. Intinya mengambil takdir zikir itu adalah taubat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.